Ya, baiklah, kita mulai saja agenda kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dalam acara kegiatan kita, yaitu webinar Strategi Menulis Artikel Ilmiah Bebas Plagiarisme sesuai standar Scopus. Ya, sambil menunggu peserta yang lainnya bergabung, mohon Bapak Ibu yang sudah bergabung mengganti nama tampilan yang ada di Zoom sesuai dengan format. Formatnya adalah nama, strip, gitu ya, instansi Bapak Ibu masing-masing dari universitas mana, gitu ya, silahkan dituliskan. Jadi misal seperti saya Ria, gitu ya, dari LP3I, gitu. Jadi silahkan diganti agar mempermudah apabila nanti ya kita bisa mau diskusi, kita tahu oh bapak-bapak ini dari mana, gitu ya, dan siapa namanya, gitu. Kami juga menyarankan untuk menyalakan kamera, ya. Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, silakan untuk on cam, sehingga nanti pada saat sesi dokumentasi, ya, kita bisa sama-sama berbagi dokumentasi, ya. Tuh, stay tune karena malam ini kita akan belajar banyak hal yang bermanfaat bersama narasumber kita yang luar biasa, ya. Jadi siapkan sekarang Bapak Ibu yang mau menyiapkan minumnya, gitu ya, catatannya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Mari kita buka kegiatan malam ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan duduk dengan tegap dan menyanyikan dengan hikmat. Ya. Untuk operator, mohon dibantu. Iya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan gitu ya, pemaparan singkat mengenai profil IJMA. Jadi mungkin di sini ada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang belum mengenal apa itu IJMA. Kita akan mendengarkan apa itu IJMA gitu ya, bagaimana profil IJMA yang akan dipandu oleh Ibu Ika Swanti Putri. Ibu Ika, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Iya. Mangga Ibu Ika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sekilas profil dari IJMA ya. IJMA ini merupakan organisasi profesi dosen akuntansi yang berdiri pada tahun 2018. Kemudian pada April ya, kemudian itu awalnya dari
perbincangan sederhana untuk dari beberapa dosen muda akuntansi. Kemudian pada tahun yang sama 2018 Mei juga membuat grup WAG seperti itu ya, dosen muda akuntansi. Kemudian pada tahun 2001 itu muncul ide untuk mendirikan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif ISMA. Kemudian pada tahun yang sama 2021 bulan Juli itu penandatanganan akta notaris. Oktober 2024 disnatalis maaf, pada Oktober 2021 itu ISMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oktober 2002 Desnatalis pertama ITSMA di Universitas Pancasila Jakarta. Oktober 2023 Desnatalis kedua di BINUS. Kemudian Oktober 2024 Desnatalis ketiga ITSMA di UPN Yogyakarta. Kemudian visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ISMA itu adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian misinya itu tentu saja memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi bagi dosen, kemudian memfasilitasi generasi muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini, kemudian sebagai wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, perusahaan, baik nasional internasional, kemudian memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat, kemudian menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Berikut adalah program kerja ITSMA. ITSMA telah mengadakan berbagai webinar terkait dengan peningkatan kompetensi dosen bidang akuntansi. ITSMA juga terlibat beberapa pengabdian masyarakat, kolaborasi riset antara anggota ITSMA, kemudian ada kelas mentoring, riset dan pendampingan, ada kelas pembedah buku, ada talk show juga, merupakan bagian dari program kerja ITSMA, dan acara call for paper, international call for paper. Kemudian berikut adalah struktur Badan Pengurus Harian ITSMA untuk periode 2025 sampai dengan 2027 dengan Ketua Umum Bapak Raffles Ginting SEMAK, kemudian Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho SEMSC, Sekretaris Umum Veronica Ananta Wikrama SEMSC, Sekretaris Eksekutif Bapak Agustinus Pinota SEMAK, kemudian ada Sekretaris 1 Ibu Bunga Maharani SEMSA, kemudian Sekretaris 2 ada Gede Tuguh Prasetya Muti Wijaya SEAKMAK, kemudian Sekretaris 3 ada Bapak Tri Joko Sulistianto SEMAK, Bendahara Ibu Vera Damayanti SEMAK, Wakil Bendahara Ayu Umiana SEMSC. Kemudian ada struktur staf ahli dan staf khusus ITSMA yang diketuai Kepala Staf Ika Swasti Putri SEMAK. Kemudian ada struktur ketua tim kerja ITSMA periode 25 sampai 2027 dibagi beberapa tim kerja, ada Bu Dr. Lucy, kemudian Ibu Melani Sulistina, Ibu Yuliana, Ibu Dr. Nurmala Ahmad, Ibu Wiwit Irawati, kemudian Ibu Eka Retnowati, kemudian ada struktur koordinator wilayah ITSMA yang terbagi atas 13 koordinator wilayah dari masing-masing wilayah. Kemudian dengan koordinator wilayah 1 Bapak Dr. Nicholas Renaldo SEMM,
Koordinator Wilayah 2 Aditya Pradana SEMSAK, Koordinator Wilayah 3 Muhammad Ihsan Siregar MSAK CSRS, kemudian Koordinator Wilayah 4 RC Sisdianto MAK CSRP, kemudian Koordinator Wilayah 5 Riri Rumaiza SEMAK, Koordinator Wilayah 6 Yuni Putri Yustisi SAKMSC, Koordinator Wilayah 7 Ibu Dr. Putri Wulanditya SEMAK, Koordinator Wilayah 8 Ibu Dwi Arini Nursan Siwi SEMAK, Koordinator Wilayah 9 Ibu Andrea Giovanni SPDMA, Koordinator Wilayah 10 Rifki Novriandana SEMMM AK, kemudian Koordinator Wilayah 11 Nur Afni Oktaviah SEMAK, kemudian Koordinator Wilayah 12 Musdalifah SEMAK, dan terakhir Koordinator Wilayah 13 Zainuddin SEMAK. Sekian profil dari ISMA. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ika atas penyampaiannya terkait dengan profil ITSMA begitu ya. Nah, dari situ kita jadi kenal bahwa ITSMA diketuai oleh Bapak Raffles Ginting begitu ya saat ini. Kita sebelum masuk ke acara utama, kita akan mendengarkan sedikit sambutan ya, dari Ketua Umum kita dari ITSMA yaitu Bapak Raffles Ginting SEMAK. Bapak Raffles apakah sudah di tempat? Ya. Ah, sudah ada ya Bapak Raffles? Suaranya saya belum mendengar. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Mungkin ada sedikit kendala. Selamat malam, Bu. Suara saya terdengar. Ah, akhirnya terdengar Bapak. Oke. Iya, silakan Bapak. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada malam hari ini, Rabu 2 Juli 2025 untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari Disnatalis ISMA yang keempat, yaitu Pekan Webinar Rabu. Ya, pada kesempatan kali ini dengan pemateri Bapak Aloysius Harimuti, terima kasih untuk eh, kesediaannya berbagi ilmu ya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah berjuang ya dan bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi terus berkonsisten untuk melahirkan program-program yang berkualitas baik di bidang penelitian, pendidikan maupun PKM ya, terutama di bagian penelitian dan publikasi. Nah, topik malam ini sangat menarik, strategi menulis artikel ilmiah bebas plagiarisme sesuai standar Scopus ya. Saya rasa Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Scopus ya. Baik Bapak Ibu yang sedang sekolah ataupun Bapak Ibu yang
belum melaksanakan tugas belajar ya, pasti ada harapan untuk bisa mencapai pada level Scopus. Nah, untuk kita mencapai pada level Scopus ya, publikasi di Scopus pasti memiliki standar yang berbeda ya. Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu ya, termasuk bebas plagiat ya, atau standar berkaitan dengan ya similarity-nya ya. Jadi ada ketentuannya. Nah, hari ini akan dibahas oleh pemateri kita bagaimana penulisan artikel ilmiah yang bebas plagiarisme sesuai dengan standar Scopus. Harapannya setelah mengikuti kegiatan pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat memahami bagaimana teknik penulisan sesuai standar Scopus yang bebas dari plagiarisme. Sehingga artikel penelitian yang kita lakukan ya dapat berkualitas ya, sehingga nanti akan berdampak bagi kita ya sebagai seorang dosen ataupun bagi kampus kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat berwebinar, dan dengan resmi kegiatan webinar pada malam hari ini saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Ria Effendi. Ya, terima kasih Pak Raffles untuk waktu dan sambutannya gitu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara nya, yaitu adalah pembacaan doa ya. Kita akan tundukkan sejenak kepala kita untuk memanjatkan doa agar acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat. Doa akan dipimpin oleh Bapak Arnadi Khairunas SEMACC AKCEEFE. Ada Pak Arnadi? Nah, udah Ya, siap sepertinya ya, Pak Pak. Arnadi. Ya, Ya, mangga Pak Arnadi, saya persilahkan. baik. Terima kasih Bu Ria atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada malam ini kita semua dapat berkumpul pada kegiatan webinar dengan judul Strategi Menulis Artikel Ilmiah Bebas Plagiarisme Sesuai Standar Scopus, tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai rangkaian kegiatan kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita seraya memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa ini dengan tuntunan agama Islam dan bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam yang penuh berkah ini, kami berkumpul di kegiatan webinar dengan niat ikhlas untuk mencari ilmu, meningkatkan pengetahuan, dan demi kesejahteraan umat. Kami memohon kepadamu, ya Allah, semoga Engkau meridhoi setiap langkah dan usaha kami. Ya Allah, ya Alim, kami memohon kepadamu, jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang Engkau ridhoi. Bukakanlah hati dan pikiran kami, terangilah dengan cahayamu, agar kami mampu memahami ilmu yang disampaikan, mengamalkannya dengan penuh integritas, serta menuliskannya dengan kejujuran dan tanggung jawab ilmiah. Ya Allah, ya Karim, mudahkanlah jalan kami, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah awal yang baik bagi kami untuk meraih impian dan sebagai sarana untuk memperkuat tali silaturahmi di antara kami. Ya Allah, ya Hadi, berkahilah para narasumber, panitia, dan seluruh peserta webinar pada malam ini.
Satukan niat kami dalam kebaikan, kuatkan langkah kami dalam mencari ilmu yang benar, dan jadikanlah ilmu ini menjadi jalan menuju keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal ladzi izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnadi. Semoga apa yang tadi sudah kita panjatkan dalam doa gitu ya bisa teramini. Jadi acara ini akan berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk panitia, bukan hanya untuk pembicara, tapi untuk seluruh peserta juga ya yang ikut di dalam kegiatan webinar hari ini. Enggak, kita lanjut saja ya ke acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan tata tertib ya untuk webinar malam hari ini. Boleh minta tolong Bu Mega untuk ditampilkan tata tertibnya? Mungkin bisa sambil dibacakan, Bu ya. Ya, boleh. Ya, jadi tata tertib hari ini berlaku untuk seluruh peserta panitia yang hadir di malam hari ini. Jadi ada ketentuan umum peserta. Yang pertama adalah peserta wajib melakukan registrasi melalui link pendaftaran yang disediakan oleh panitia. Link Zoom atau platform lainnya hanya dibagikan kepada peserta yang terdaftar. Yang ketiga, peserta diminta masuk ke ruang virtual maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, peserta disarankan untuk masuk ke ruang virtual 10 sampai dengan 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kelima, gunakan nama asli saat bergabung agar memudahkan identifikasi peserta. Ya, yang keenam, penulisan nama akun Zoom atau YouTube harus sesuai dengan format yang sudah disepakati di awal, yaitu yang saya tadi sebutkan di awal ya, yaitu adalah nama underscore instansi. Jadi kalau di sini saya berarti Ria gitu ya, underscore atau strip dari instansinya LP3I Bandung gitu. Yang ketujuh, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan rapi selama berjalannya webinar. Kemudian adalah ketentuan atau tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama adalah mikrofon dan kamera. Peserta wajib mematikan mikrofon atau mute gitu ya saat pembicara sedang menyampaikan paparannya kecuali pada sesi tanya jawab ya. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin panitia atau host. Yang ketiga, kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar atau tampilan yang sudah kami share tadi ya, virtual background-nya. Kemudian ada etika peserta. Peserta menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chat box atau saat berbicara nanti di sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand ya sesuai dengan arahan dari moderator. Yang ketiga, hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan dengan materi yang kita bahas malam hari ini. Kemudian selanjutnya adalah keamanan dan privasi. Dilarang untuk menyebarkan link Zoom kepada pihak lain tanpa seizin oleh panitia. Ya. Yang kedua adalah dilarang merekam ulang tanpa seizin panitia. Selanjutnya adalah dokumentasi dan rekaman. Webinar ini sudah direkam untuk dokumentasi dan kebutuhan evaluasi. Dengan mengikuti webinar, peserta dianggap telah berkenan ya, izin untuk didokumentasikan. Yang selanjutnya adalah sertifikasi dan absensi. Ini biasanya yang sering ditanyakan oleh peserta ya. Sertifikasi hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran. Nanti link absensinya akan diberikan di saat sesi kegiatan berjalan ya. Telah mengikuti 80% durasi kegiatan, selanjutnya adalah mengisi form evaluasi di akhir acara. Jadi ada dua ya Bapak Ibu yang harus diisi nanti absensi dan evaluasi. Link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung ya. Tidak dikirimkan ulang. Jadi mohon Bapak Ibu untuk stay di Zoom ini. Selanjutnya sertifikat dikirim ke email peserta dalam kurun waktu H+14 hari kerja setelah acara
selesai. Yang keempat adalah ketentuan sertifikat lebih lanjut disesuaikan dengan ketentuan kepanitiaan. Dan yang terakhir adalah sanksi. Peserta yang melanggar tata tertib yang tadi sudah saya bacakan akan dikenakan sanksi. Yang pertama adalah dikeluarkan dari ruang webinar ya oleh host atau panitia. Dan yang kedua tidak diperkenankan memperoleh sertifikat partisipan. Dan yang terakhir adalah diblokir dari setiap kegiatan ITSMA selanjutnya ya. Jadi sepertinya aturannya tidak sulit ya Bapak Ibu. Jadi eh, kita harus menjaga itu agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu tata tertib kita untuk webinar hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara intinya. Nah, saya lihat di sini juga Bu Triana sudah bersiap ya. Gitu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita ya yang akan memandu jalannya acara malam hari ini. Beliau adalah Ibu Triana Zuhroton Aulia ya, SEMAK, seorang dosen sekaligus praktisi yang sangat kompeten di bidangnya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Triana ya. Ibu Triana di sini saya bacakan mungkin yang terakhir saja ya, Ibu Triana ya. Gitu yang lebih terupdate. Pendidikan terakhirnya di sini Bu Triana mengambil magister di Universitas Esa Unggul ya untuk mendapatkan gelar magister akuntansi dengan konsentrasi auditing ya kalau di sini terlihatnya. Untuk pengalaman kerja di sini saat ini Bu Triana sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang ya sampai dengan saat ini. Sebelumnya beliau adalah praktisi, kita lihat ya di sini beliau sebagai head office dari Finance and Accounting, kemudian sebagai auditor eksternal, ya, wakil direktur, wah, cukup banyak sekali kiprahnya di lapangan, begitu ya. Pengalaman lainnya, ya, sampai dengan saat ini, Bu Triana sebagai asesor, ya, lembaga sertifikasi profesi yang ada di UMT, sepertinya UMT itu Universitas Muhammadiyah Tangerang, begitu. Sampai dengan sekarang. Terus selanjutnya, di sini adalah buku chapter yang sudah dihasilkan serta publikasi ilmiah. Yang kita lihat di sini hampir setiap tahun ya Bu Triana menerbitkan buku begitu. Nah, cukup produktif. Buku terakhir yang diterbitkan di tahun 2024 adalah Good University Governance ya. Nah, selanjutnya publikasi ilmiah, nah, cukup banyak nih publikasinya. Yang terakhir ada di tahun 2024 yaitu The Influence of Tax Planning and Managerial Ownership on Company Value with Company Transparency as a Moderating Variable. Ah, cukup produktif menjadi semangat kita juga gitu ya untuk kita belajar malam hari ini karena bahasannya malam hari ini adalah kita terkait dengan publikasi gitu. Melihat moderator kita juga rajin gitu ya publikasi. Ya, saya mungkin persingkat saja gitu ya waktunya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Triana. Nah, sudah ada Ibu Triana? Sudah, Ibu Ria. Iya. Mangga Bu Triana. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Triana. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ria. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar Benar ya. jelas. Baik, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Raffles Ginting, SEMAK sebagai Ketua Umum IJMA. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Alosius Harimukti, SEMS AK PhD. Kemudian yang kami hormati Ketua Panitia kita, Ibu Khotijah Atahira, SEI, MSI, beserta segenap panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan luar biasa baik ya, yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa juga yang terakhir yang kami hormati dan kami banggakan para hadirin dan peserta webinar eh, Pekan Rabu malam hari ini yang luar biasa semangatnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bertemu wajah dalam layar Zoom ini untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Baik, mungkin sebelum kita mulai memperkenalkan narasumbernya, saya kasih pantun dulu ya, biar nggak terlalu tegang. Bunga melati tumbuh mekar, harum semerbak di pagi hari. Kami ucapkan Cakep. selamat datang peserta webinar, semoga sukses selalu menyertai. Baik, kembali saya Cakep. ucapkan selamat datang pada para peserta pekan webinar di Natalis keempat ITSMA yang akan kita ikuti pada malam hari ini dengan temanya adalah strategi menulis artikel ilmiah bebas plagiarisme sesuai dengan standar Scopus. Perkenalkan, nama saya Triana Zuratun Aulia selaku moderator yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, webinar malam hari ini merupakan rangkaian ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum ISMA, rangkaian dari pekan webinar di Disnatalis yang keempat ITSMA, di mana kita akan membahas mengenai plagiarisme yang sangat relevan dengan kita sebagai akademisi maupun profesional dalam menulis maupun publikasi penelitian. Plagiarisme ini kalau dari bahasa Latinnya katanya pencuri ya, kalau nggak salah, kalau tidak salah. Di mana plagiarisme ini merujuk pada tindakan mengambil karya ilmiah atau karya orang lain, baik dari perkataan ataupun eh, karya-karya yang lainnya, dan mengakui sebagai karya sendiri tanpa memberikan atribusi yang tepat gitu. Dalam konteks akademik atau kita sebagai akademisi, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran cukup serius ya terhadap etika dan integritas penelitian serta penulisan karya ilmiah. Makanya sangat penting, makanya disebutnya webinar ini malam ini webinar spesial ya, di mana penting kita menghindari plagiarisme dalam publikasi maupun dalam rangka kita menulis karya ilmiah kita yang karena plagiarisme itu dapat merusak reputasi kita sebagai baik itu sebagai akademisi maupun secara profesional dan tindakan ini juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait dengan hak cipta. Baik, bersama kita setelah bergabung narasumber yang luar biasa terkait yang akan membawa atau membimbing kita ya mengenalkan trik atau strategi bebas plagiarisme yang sesuai dengan standar Scopus. Ini yang mungkin tidak bisa kita temukan di mana-mana ya, standar Scopus anti plagiarisme. Baik, kita sapa bersama narasumber kita Bapak Alosius Harimukti SEMS AK PhD. Selamat malam Pak Alo. Selamat malam, Bu Triana. Sehat Pak. Selamat malam, Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah kita ketemu Salam lagi ya sehat. di layar Zoom ini. Baik Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri ya. Saya membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Alosius Hari Mukti SEMS AK PhD. Beliau merupakan dari jenjang pendidikannya, beliau merupakan sarjana akuntansi dari Universitas Widyatama. Kemudian selain akuntansi, beliau loncat juga ya sebagai sarjana hukum di Universitas Trisakti. Kemudian beliau menyandang gelar Master in Accounting Science-nya di Universitas Indonesia dan mengenyam pendidikan PhD-nya, mendapatkan gelar PhD-nya di Business Management di Filipina ya. Berikut selanjutnya beliau saat ini merupakan dosen tetap Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Selain itu, beliau juga sebagai asesor Lamemba dan beliau juga sebagai praktisi atau sebagai komite audit di PT Turbo Daya Mekanika. Baik, Bapak Ibu, kita sapa bersama. Kita sudah, Gih? CV-nya sudah? Sudah, Sudah. Bu Triana. Udah Pak singkat pelit, saja. Pak Ada Bu. pelit amat Pak Alo. Singkat saja. Ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Alo. Sebelumnya, saya izin menyampaikan ketentuan, gitu, Bapak Ibu.
Mungkin nanti Bapak Alo menyampaikan materi. Kita bagi dua sesi, sesi pemaparan materi dan sesi diskusi. Nanti sesi pemaparan materi sekitar 30 menit nih, Mbak. Dilanjutkan dengan sesi diskusi. Nanti kita lihat waktunya. Kemudian di dalam selama sesi pemaparan materi, mohon mikrofon dari peserta harap tidak diaktifkan kecuali apabila diminta untuk bergabung ya dan diperbolehkan untuk dinyalakan. Kemudian di sesi kedua nanti, di sesi diskusi, Bapak Ibu peserta apabila ingin bertanya terkait dengan materi yang nanti dipaparkan oleh narasumber kita, silakan bisa berbicara langsung atau bertanya langsung pada sesi tanya jawab dengan mengaktifkan tombol raise hand atau boleh menyampaikan pertanyaannya di melalui kolom chat yang sudah tersedia. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Bapak Aloysius Harimukti. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu, salam hormat, salam kenal. Saya dengan Aloysius Sari. Malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Raffles, Ketua IJMA, Ibu Hadijah, Ibu Triana, Ibu Ria, tim yang sudah menyelenggarakan sesi ini ya Bapak Ibu. Sesi di mana kita bisa sharing ataupun sesi kita bisa semangat Bapak Ibu saling menyemangati, mungkin mengingatkan kembali semangat-semangat Scopus yang sedang berjalan kemudian terhenti dengan segala macam kegiatan aktivitas dan kita bisa lanjutkan kembali nanti setelah malam ini kita menyelesaikan sesi webinar ini. Sifatnya bukan lecturing tentunya Bapak Ibu, karena kita sifatnya sharing. Karena saya pun sedang mengusahakan beberapa artikel untuk bisa tembus, tujuannya untuk pemenuhan Jafung, tujuannya untuk meningkatkan citasi, dan juga tentunya semangat kolaborasi yang saya utamakan di atas kepentingan yang lainnya supaya kita bisa tetap termotivasi. Nah, kenapa saya menekankan kolaborasi, Bapak Ibu? Karena penulisan Scopus rasanya untuk level Scopus agak sulit kalau kita eh, one man show Bapak Ibu ya. Semua kita pikirkan, metodologi kita pikirkan, topik kebaruan kita pikirkan, kemudian apalagi semua harus kita pikirkan pisau analisisnya yang terbaik akan menjadi beban Bapak Ibu, menjadi burden sehingga penulisan Scopus menjadi lebih terasa seperti kewajiban yang memberatkan kita. Tapi kalau kita berkolaborasi tentunya dengan lintas prodi, saya lebih prefer lintas prodi sebetulnya dibanding dengan satu prodi. Karena kalau lintas prodi kita bisa punya lebih luas perspektif dibandingkan dengan satu prodi. Nah, karena saya yakin Bapak Ibu sudah punya kompetensi tersendiri dan khusus di prodi Bapak Ibu. Jadi kalau saya lebih prefer untuk lintas prodi. Nah, itu mungkin sebagai tips pembuka Bapak Ibu bagaimana salah satu caranya untuk meningkatkan orisinalitas dengan kita berkolaborasi dengan prodi psikologi, hukum, budaya, ilmu budaya ataupun psikologi hospitality and tourism. Bapak Ibu, itu karena banyaknya input di dalam kita menulis, akibatnya tulisan kita tidak terlihat mirip dengan tulisan-tulisan lain. Nah, saya malah lupa udah buka dulu. Saya punya pantun, saya nggak mau kalah sama Bu Triana. Kita buka dengan pantun, tapi kebanyakan tadi opening saya. Mohon cakepnya Bapak Ibu, menulis ilmiah jangan asal tempel. Cakep. Cakep. Setiap ide, setiap ide wajib dikutip rapi. Cakep. Kalau niatmu kalau niatmu publikasi tingkat global, jaga integritas bukan sekedar kopi. Cakep. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin lanjut dari opening tadi. Jadi kita jangan lupa untuk berkolaborasi karena dengan salah satu cara menekan plagiarisme adalah meningkatkan orisinalitas tulisan. Nah, itu kan trade-off Bapak Ibu. Kalau orisinalitas tulisannya turun, orisinalitas idenya turun, pasti plagiarismenya akan akan berpotensi tinggi. Karena kita nggak tahu apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita gali. Tapi kalau misalkan kita kolaborasinya dengan teman-teman kebetulan Sarkom saya di manajemen resiko keuangan Bapak Ibu,
kemudian saya ngobrol sama orang budaya, saya ngobrol sama orang hukum. Nah, pasti akan jadi sintesis yang tidak mudah untuk ditemukan karena saya menyusun satu paragraf dengan beberapa input dari rekan-rekan. Nah, jadi itu bagaimana kita dapat jadi jangan berfokus Bapak Ibu effort untuk menurunkan plagiarisme, lebih baik kita pindah ke sisi lainnya bahwa kita mau meningkatkan originalitas. Nah, seperti saya ambilkan contoh Bapak Ibu atau kita masuk dulu ke sini. Ya, latar belakang pentingnya publikasi, Bapak Ibu, jurnal bereputasi, saya yakin sekali ini sudah menjadi umum. Kebutuhan akademisi untuk publikasi internasional, kenaikan jafung, ekspektasi institusi terhadap publikasi bereputasi, terutama ada beberapa universitas yang memang memiliki KPI terhadap di luar BKD, Bapak Ibu ya, di luar BKD dan di luar kewajiban jafung kita ada beberapa universitas yang memang memiliki KPI khusus untuk eh, pencapaian Scopus, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah penulisan yang lemah dan tidak siap submit. Ini menjadi latar belakang pentingnya publikasi di jurnal Scopus. Nah, eh, tidak cukup hanya menulis, Bapak Ibu, kita dituntut untuk menulis dengan integritas, struktur yang baik, dan relevansi ilmiah. Ini saja dipenuhi bisa ditolak Scopus, Bapak Ibu. Integritasnya jujur, strukturnya baik, Bapak Ibu, relevansi ilmiahnya dalam, Bapak Ibu, ternyata tidak cocok dengan ataupun mengalami eh, rejected lah dari beberapa publisher. Sehingga kalau ini pun dipenuhi, Bapak Ibu, kita masih harus struggling lagi, Bapak Ibu, memenuhi scope, memenuhi aims, memenuhi ekspektasi, gaya selingkung, apalagi dan berbagai macam standar lainnya sesuai dengan publisher yang kita bidik, Bapak Ibu. Jadi saran saya sih, Bapak Ibu, sampai di mungkin kalau slide ini nggak selesai nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan nanti bisa ini saya sambil potong-potong diskusi. Mungkin Bapak Ibu mulai untuk mulai untuk membidik salah satu, salah dua, ataupun salah tiga publisher jurnal yang memang Bapak Ibu mau bidik. Artinya Bapak Ibu sudah mempelajari gaya penulisannya. Oh, kalau Taylor Francis sama Springer kayaknya berbeda. Jadi agak sulit Bapak Ibu kalau misalkan paper ini ditolak di salah satu publisher, terus kita tiba-tiba submit lagi ke jurnal baru, sorry, kita submit lagi ke publisher baru. Karena kan biasa kalau ada publisher yang memiliki ataupun memiliki sekian puluh jurnal terindeks Scopus seperti Taylor Francis ataupun Springer. Dia kan jadi kalau kita rejected di satu jurnal di Springer, maka pasti akan ada penawaran opsi untuk transfer to another journal but in the same publisher. Nah, itu mungkin gaya selingkuhnya masih sama, cover letternya masih cover format cover letternya masih sama, kemudian nanti ada pembagian tugas, Bapak Ibu, penulis satu, dua, tiga, kita harus menuliskan pembagian tugas satu, penulis pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu kita ingin terbit Scopus, eh, itu usahakan Bapak Ibu sudah memiliki satu bidik publisher yang memang Bapak Ibu benar-benar mau mensubmit ke sana. Karena agak sulit kembali lagi kalau ditolak terus oke, dari Springer saya mau pindah ke Taylor Francis misalkan. Itu sudah berbeda nanti Bapak Ibu. Sudah berbeda. Jadi lebih baik kita bidik benar-benar kita pelajari salah satu website dan kita lihat arsip jurnalnya seperti apa sih, nulisnya seperti apa, sampai dengan apakah dia lebih senang dengan sintesis atau sintesis satu persatu. Nah, itu nanti Bapak Ibu mungkin bisa membidik salah satu publisher jurnal yang memang juga misalkan begini, serkomnya itu serkomnya Ibu Triana misalkan di akuntansi keberlanjutan. Nah, kita kita bicara inilah Bapak Ibu, pasti tujuan kita mau jadi GB nanti kelak satu saat nanti. Nah, kalau serkomnya misalkan Ibu tidak ada di akuntansi keberlanjutan dan misalkan membidik publisher Taylor Francis. Saya udah pernah kali diselingkan ditolak sama Taylor Francis, Bapak Ibu, ada 6 kali, 8 kali ditolak. Nah, saya coba cari Bu Triana nanti triknya di Taylor Francis ada berapa jurnal Taylor Francis yang aim and scope-nya mampu mengcover keberlanjutan. Nah, jadi misalkan Journal of Accounting Sustainability by Taylor Francis. Nah, jadi Ibu masuk dulu ke Taylor Francis, lihat dulu sekian puluh jurnalnya, aims and scope-nya mana saja yang menganut tentang keberlanjutan. Oh, ternyata ada sustainability economic.
Karena begini Bu, kalau sampai nanti ditolak di satu jurnal dalam satu publisher, pasti kita kan bingung mau kemana saya ya. Kemudian kalau Ibu nanti berpindah ke publisher lain, berarti Ibu harus merubah gaya keseluruhannya gitu. Nah, termasuk kita gini, kalau Ibu mau submit misalkan di salah satu jurnal Sustainability Taylor Francis, saya pastikan citasi Ibu dari sekian, misalkan dari 80 citasi Ibu di daftar pustaka, 30 sampai 40 itu harus jurnalnya Taylor Francis. Nah, kalau sampai ternyata Ibu mau berpindah ke Springer, citasi Ibu runtuh semua. Nah, jadi misalkan kalau Ibu misalkan minimal punya 3 jurnal Scope-nya yang masuk ke dalam sustainability dalam satu publisher. Jadi kalau nanti ditolak, Bapak Ibu, kita punya pilihan transfer dalam beda jurnal publisher yang sama. Nah, berarti daftar pustakanya nggak perlu rontok seperti itu, nggak perlu diganti. Karena kan begitu ya Bapak Ibu etikanya, katakanlah menurut saya nggak usah di level internasional deh. Kalau saya mau submit ke Sinta 2-nya kampus UMT atau ke Sinta 3-nya UMT, berarti kan saya mensitasi mostly banyak paper-paper UMT. Itu kan kita menghargai dan menaikkan ratingnya sitasi UMT seperti itu. Nah, wajar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau submit di Taylor Francis, pilih satu jurnal, jangan hanya punya backup satu jurnal. Pilih 3 atau 4, 2 atau 3. Ya, syukur-syukur sekali submit langsung diterima di jurnal referensi. Syukur, kalau saya sih ditolak 6 kali gitu ya. Sampai sekarang masih ditolak gitu kan. Nah, akhirnya masuklah sebagai penulis kedua dan segala macam. Itu pun dengan backup beberapa jurnal. Nah, jadi Bapak Ibu, karena setahu saya, makanya saya tidak bisa Bapak Ibu mengharapkan dari saya tahu semua publisher jurnal Scopus, nggak bisa Bapak Ibu, karena saya punya spesifikasi. Saya cuma 2 membidik Pak publisher besar, Springer ataupun Taylor Francis, selesai. Jadi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana cara penulisan Emerald, saya belum berani bilang. Karena sampai sekarang saya masih mempelajari sekian puluh jurnalnya Springer. Dari perpindahan ke Taylor Francis, karena saya tahu Taylor Francis cukup strict juga, bukan cukup, sangat strict, dan saya akhirnya sekarang mempelajari si Springer tadi. Dan untungnya pada saat 3 hari lalu paper saya ditolak di Springer di salah satu jurnal, saya memiliki jurnal Scope yang mampu mengakomodir paper saya, dan sekarang dalam proses review. Nah, jadi saya nggak perlu berpindah publisher karena udah terlanjur banyak paper saya mensitasi Springer seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu salah satu tips ya, bagaimana cara kita tetap bertahan dengan tulisan kita tanpa perlu dirubah pada saat kita harus memutuskan, oh ditolak gitu kan, terus kemudian saya harus berpindah. Ya kalau berpindah, asal berpindah, submit lagi ya Bapak Ibu penolakan lagi gitu kan, seperti itu. Jadi mohon ini strategi-strategi awal yang bisa Bapak Ibu siapkan, dan membutuhkan waktu sebetulnya untuk mempelajari gaya penulisan itu, seperti itu. Nah, tujuan dari paparan ini Bapak Ibu memberikan pemahaman tentang etika publikasi ilmiah, menunjukkan cara menghindari plagiarisme, menyediakan strategi praktis agar siap masuk jurnal. Ini sangat normatif sekali Bapak Ibu, tapi wajib diungkapkan. eh, Kenapa wajib Bapak Ibu? Karena sekarang banyak AI. Jadi AI yang banyak ini mampu untuk seolah-olah kita menghilangkan integritas karena tahu-tahu sudah jadi seperti itu. Nah, ada prinsip etika akademik dalam penulisan ilmiah Bapak Ibu. Komite on Publication Ethics ini pasti Bapak Ibu sudah familiar kalau Bapak Ibu sudah pernah submit ataupun pasti kita harus semacam melakukan centang ataupun memberikan disclaimer terhadap publication etik kita. Nah, ini kan yang sering biasanya Bapak Ibu, misalkan saya nggak usah baca deh centang centang centang, there is no conflict of interest, there is no centang centang centang. Tapi sebetulnya yang kita centang itu adalah memastikan publication etik kita seperti itu. Tidak ada pihak ketiga yang akan melakukan klaim atas tulisan kita, tidak bawa kita, nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak yang kita centang dalam submission ke publisher itu sebetulnya adalah bagian dari publication etik kita. Di antaranya ada plagiarisme, fabrikasi, membuat data atau hasil yang tidak nyata. Makanya Bapak Ibu siapkan kalau nanti submit ke Scopus untuk mendukung
rate acceptance kita, siapkan data mentah Excel-nya, siapkan data mentah, saya kuantitatif Bapak Ibu, siapkan data mentah Excel-nya, siapkan hasil pengolahan datanya, file mentahnya, itu nanti akan disubmit menjadi supplementary file yang tidak perlu didisclose. Ada nanti beberapa pilihannya seperti itu. Nah, ada falsifikasi, Halo, mohon maaf, halo. ya. Mohon izin share PPT-nya mohon dimaksimalkan Oh ya 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 ya, tampilannya. sudah. Oke ya. Karena takutnya kalau di slide screen layar saya jadi ini hilang 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 apa? Hilang zoom-nya. Sudah terbaca Bapak Ibu ya? Sudah semakin besar? Sudah, Pak, cukup, Oke. Pak. Ada falsifikasi, memanipulasi data, gambar atau hasil penelitian Bapak Ibu. Ya, moga-moga diri kita sudah nggak perlu lah ini. Mungkin anak-anak S1 yang putus asa menjelang skripsi. Autorship palsu, Bapak Ibu menambahkan menghapus penulis yang tidak relevan dan redundansi, menerbitkan hasil yang sama atau duplikasi, yang saya pikir ini pasti sudah Bapak Ibu approve di level Scopus, pasti Bapak Ibu akan centang bahwa paper ini tidak sedang under review ataupun dipublikasikan tempat lain. Konflik of interest tidak menyatakan adanya kepentingan pribadi yang mempengaruhi hasil. Ini biasa kita centang-centang Bapak Ibu. Nah, yang biasanya tidak kita baca seperti itu. Nah, etika saya ambilkan satu saja Bapak Ibu, karena kembali lagi menurut saya mungkin jarang ada penulis yang eh, yang mampu untuk menguasai semua etika. Saya ambilkan di Palgrave Macmillan, ini salah satu eh, eh, publisher dari Springer Bapak Ibu ya. Paragraf Macmillan merupakan jurnal bereputasi tinggi di bidang sosial humaniora, plagiarisme, fabrikasi data, dan autorship palsu secara eksplisit dilarang keras. Nanti kita akan menandatangani ini, semua naskah wajib melalui. Nah, ada di Springer itu ada eh, autentik Bapak Ibu ya. Wajib melalui pemeriksaan ini untuk mendeteksi kesamaan isi dan kemungkinan plagiarisme. Seluruh proses peer review dilakukan oleh via editorial manager yang mencatat semua aktivitas secara log. Ini sebetulnya nama apps-nya Bapak Ibu yang dipakai di Palgrave ini. I think take it Bapak Ibu ini untuk jadi jurnal kita artikel kita semacam dimasukkan ke dalam satu aplikasi, kemudian nanti akan mencari similarity dengan semua tulisan yang sudah ada seperti itu. Nah, jika pelanggaran ditemukan, penulis dapat dibelekis dari jurnal, dilaporkan ke institusi, dan naskahnya ditarik. Ini semua secara eksplisit disampaikan di Palgrave Macmillan, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini semacam konsekuensi mungkin Bapak Ibu ya. Nah, penulisan yang bebas dari plagiarisme tidak terjadi secara kebetulan dan buru-buru Bapak Ibu. Nah, saya tambahkan buru-buru karena kalau kita buru-buru memang pengerjaan ini tidak bisa dikerjakan terburu-buru, tapi juga kalau saya Bapak Ibu tidak bisa terputus-putus. 3 hari selesai, 3 hari stop dulu progresnya, 4 hari lagi nulis lagi, saya selang dengan pekerjaan lain. Saya agak sulit seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurut saya tidak terjadi secara kebetulan, tidak terburu-buru dan tidak terputus Bapak Ibu. Nah, hasil dari proses yang terstruktur dan sadar etika, alur yang disarankan adalah menyusun outline, peta ide, dan struktur artikel. Ini ide penting, Bapak Ibu. Ide penting sekali. Nah, ide itu sebagai pencetus awal kita. Jadi, misalkan saya ambilkan contoh, Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti kasus Raja Ampat, bagaimana eksploitasi Raja Ampat, itu ide. Nah, ide itu jadi sebelum saya masuk ke jurnal Bapak Ibu, saya lebih senang dulu melihat fenomena yang ada di kita. Saya saya langsung terpikir pas kemarin lagi rame Raja Ampat, kemudian saya bikin paper Raja Ampat deh gitu loh. Nah, walaupun nanti sudah akan terbesit ini masalah keberlanjutan, masalah climate risk, masalah tanggung jawab mitigasi risiko, saya udah kepikir ke arah sana. Tapi minimal idenya kalau bisa kita semacam apa? Makanya kita Bapak Ibu sering masuk dalam asosiasi atau ngobrol sama lintas prodi, lintas fakultas, lintas universitas untuk mengetahui fenomena yang baru Bapak Ibu seperti itu. Yang pas kemarin juga masalah bukan masalah Coldplay Bapak Ibu dan konsep Blackpink yang rame banget sampai beberapa fenomenanya adalah mereka tidak mampu sebetulnya untuk afford membeli tiket. Saya pikir ini bisa jadi paper, saya bilang. Nah, oke lah dari tiket Coldplay tadi akhirnya saya bikin paper Bapak Ibu. Nah, jadi
ide itu penting Bapak Ibu untuk menjamin. Tapi kalau kita udah lihat idenya, saya buka dulu jurnal, buka publisher, saya lihat-lihat bikin apa dari sana, wah itu menurut saya sih nanti akan jadinya kita jadi tergiring ke sana gitu Bapak Ibu. Nah jadi kalau mencari ide melalui jurnal-jurnal ya boleh saja sebetulnya karena ide bisa dari mana saja. Cuma khawatiran nanti kita udah mulai mendownload paper-paper tersebut gitu kan, dan kemudian nanti kita udah mulai mengarah kepada gaya penulisan seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi boleh Bapak Ibu ide didapatkan dari diskusi fenomena yang ada, fenomena yang happening saat ini, silahkan seperti itu. Itu lebih 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 sering terjadi sama saya seperti itu. Kemudian drafting Bapak Ibu jangan tergoda copy paste Bapak Ibu. Nah, saya senang dengan membuat struktur artikel Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah menyusun pendahuluan terus kemudian isinya dulu nggak pernah. Supaya saya punya utang Bapak Ibu saya bikin struktur dulu sampai sampai discussion. Nah, akhirnya saya punya utang harus ngisi setiap subsectionnya seperti itu. Nah, jadi saya bikinkan struktur supaya saya ada obligate untuk memenuhi Bapak Ibu mengisi subsection tadi. Kemudian paraphrasing Bapak Ibu, ubah sumber bacaan ke dalam kalimat Anda bukan hanya mengganti kata tapi juga strukturnya Bapak Ibu. Nanti kita bicara paraphrasing Bapak Ibu, bagaimana paraphrasing yang biasa saya lakukan Bapak Ibu supaya similarity-nya menjadi semakin kecil Bapak Ibu. Nah, oke, cek similarity ya cukup standar lah seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk preventif, saya selalu ngecek similarity dulu walaupun tidak diminta. Di beberapa jurnal Springer yang sedang saya submit, saya sudah melakukan dua Bapak Ibu similarity untuk plagiarism sama AI similarity. Seperti itu. Walaupun saya belum diminta, saya udah preventif karena saya nggak mau dikirimin review dari mereka bahwa ternyata plagiarism saya masuk cukup tinggi ataupun AI plagiarism saya cukup tinggi. Jadi saya preventif dari awal mengurangi seperti itu. Nah, ada beberapa teknik parafrase Bapak Ibu. Parafrase yang baik bukan sekedar sinonim. Harus menjaga makna tanpa meniru struktur ASI. Ada dua pendekatan, ada parafrase sintaktik Bapak Ibu tanpa mengubah makna. Uh, ubah struktur kalimat tanpa mengubah makna. Nah, ada teknologi improve learning outcomes. Nah, kemudian kita paraphrasing menjadi learning outcomes are enhanced through the integration of technology. Nah, ini salah satu contoh bagaimana paragraf sintaktik mengubah struktur kalimat tanpa merubah makna. Kutipan dari Eng 2012, state the digital native struggle with deep reading. According to the recent finding, digital native often face challenges when engaging in analytical reading task, Bapak Ibu, by Eng 2012. Nah, ini parafrase semantik mengubah sudut pandang, mengubah sudut pandang. According to the recent finding, itu sudah kita masukkan to according to the recent finding, ada sudut pandang baru. Kita memberikan disclaimer bahwa menurut penelitian yang terkini gitu kan seperti itu adanya beberapa tantangan Bapak Ibu. Jadi kalau semantik memang sudah masuklah sedikit lebih dalam seperti itu Bapak Ibu dibandingkan dengan yang uh, sintaktik tadi Bapak Ibu. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, oh ya nanti kita masuk. Nah, apa itu similarity index? Jadi kita persentase kemiripan teks Anda dengan sumber lain yang terdeteksi oleh software seperti Turnitin atau Authenticate, Bapak Ibu. Ini dari Authenticate dipakai oleh Springer, tapi setahu saya tidak ada detailer seperti itu. Alat ini menandai bagian teks yang dianggap mirip atau identik dengan sumber lain, baik dari jurnal, artikel web, buku, ataupun skripsi. Umumnya jurnal beradaptasi internasional seperti Scopus sering menetapkan similarity index di bawah 15%. Tapi saya selalu berusaha di bawah 10% Bapak Ibu. Maksimum saya 10%. Seperti itu, maksimum 10%. Nah, tapi angka ini bukan satu-satunya indikator. Yang lebih penting adalah distribusi kemiripan. Apakah ada blok besar Bapak Ibu? Ini saya menarik untuk membahas blok besar dalam satu sumber. Ada blok besar dalam satu sumber ini yang sering terjadi pada saat kita mengalami bukan kekeringan panen, tapi eh, kekayaan pemilihan kata, diksi, Bapak Ibu, kekayaan rangkaian kata dalam kalimat. Nah, sehingga kita tergoda untuk mengambil blok besar kita pindahkan. Nah, contoh blok besar Bapak Ibu.
Digital literacy is defined as the ability to locate, organize, understand, evaluate, and analyze information using digital technology. It involves a working knowledge of current technology and an understanding of how it can be used. Nah, ini dikutip persis tanpa parafrase. Nah, kita kutip Bapak Ibu, kita kutip, kita berikan, tapi ini akan menjadi bentuk dari blok besar continuous match Bapak Ibu. Nah, meskipun dicantumkan sumbernya. Jadi hati-hati dengan mengutip tanpa paraphrasing, walaupun kita sudah menyebutkan namanya FND 2025, tapi kita blok, kita ambil semua tanpa paraphrasing. Nah, memang tapi juga Bapak Ibu, kita memparaphrasing tetap bertanggung jawab ya, karena saya yakin Bapak Ibu memiliki kompetensi di bidang, di topik yang Bapak Ibu sedang buat artikelnya. Jadi, mari kita hilangkan ketidakmampuan Bapak Ibu dalam rangka memparaphrasing sehingga mengubah makna. Itu kita hilangkan possibility itu. Karena saya yakin kalau Ibu meneliti, Bapak Ibu meneliti, saya sukanya akuntansi keberlanjutan ya. Saya mungkin nggak akan meneliti tentang pajak. Saya nggak pernah meneliti pajak karena saya nggak suka pajak. Seperti itu. Misalkan seperti jadi, paraphrasing yang baik, yang tidak merubah makna, itu sudah kita eliminate possibility itu. Karena seharusnya Bapak Ibu memiliki ketertarikan yang sangat mendalam terhadap topik yang Bapak Ibu tulis. Jadi Ibu sudah punya kompetensi. Nah, contoh penulisan aman. Digital literacy, broadly speaking, include not just the technical skill to operate digital tools, but also the cognitive ability to critically evaluate and apply information found online. Ya, by June 2020, Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana kita mau mengambil satu blok kalimat, Bapak Ibu, supaya tidak terdeteksi sebagai continuous match ataupun similarity block, Bapak Ibu. Nah, jadi sekalipun kita sudah menghindari, sudah memasukkan kutipannya, Bapak Ibu, atau memasukkan citasinya. Nah, nanti saya kita kasih akal, gimana caranya kita ngambil blok besar ya, seperti itu ya. Nah, syarat lain agar similarity diterima, Bapak Ibu, kutipan langsung sebaiknya tidak lebih dari 2 atau 3 kalimat berturut-turut. Jadi hindari ngambil 2 kalimat ataupun 3 kalimat berturut-turut dalam satu gerbong rangkai, Bapak Ibu. Nah, kalau satu mungkin kita masih bisa untuk sama, tapi once itu sudah 2 kalimat, mari kita mulai merubah strukturnya. Tadi aja yang contoh sintaktik aja, Bapak Ibu, dia sudah rubah struktur yang sintaktik tadi. Apalagi yang semantik tadi, Bapak Ibu. Nah, semua kutipan langsung pada sumbernya, daftar pustaka harus lengkap, hindari menyusun paper dengan copy paste, Bapak Ibu. Nah, enggak lah, saya pikir kita jarang mungkin copy paste, Bapak Ibu ya. Kalau saya yakin Bapak Ibu pun meminjam ide pun, Bapak Ibu, jangankan meminjam kalimat. Ini udah tahu nih bahwa kalau tools ini yang bikin ini, idenya dari sini. Nah, tapi kemudian idenya kita nggak tulis ya, itu nggak bisa juga menurut saya, Bapak Ibu, karena bukan yang plagiarisme bukan hanya masalah tulisan yang eksplisit saja, tapi ide pun yang tersirat pun menurut saya itu mungkin harus kita secara humble, Bapak Ibu, yang mengakui bahwa itu bukan ide kita. Once itu sekalipun ide, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi apalagi copy paste, Bapak Ibu, saya pikir mungkin tidak sampai sana lah, seperti itu. Nah, ada struktur imrat dan variasinya. Struktur penulisan artikel ilmiah yang paling umum digunakan dalam bidang bereputasi adalah model imrat introduction, menyampaikan latar belakang, urgensi masalah, gap penelitian sebelumnya, dan tujuan penelitian. Ada method, ada result, and discussion. Ini mungkin imrat ini sudah yang paling common, Bapak Ibu, bagaimana sistematika, Bapak Ibu. Cuma kembali lagi, imrat ini pasti punya gaya masing-masing. Ada gaya Elsevier yang di akhir pendahuluan dia akan bilang bahwa di akhir pendahuluan, Bapak Ibu, cirinya Elsevier. This following section will be followed by section 1, section 2, section 3, section 5. Itu cirinya Elsevier sebagai penutup pendahuluan. Dan itu tidak ditemukan di Springer. Nah, jadi Bapak Ibu, ini struktur yang umum, tapi kembali lagi, introduction punya gaya masing-masing, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Tahu dari mana saya? Karena saya udah sering download jurnal Elsevier. Kok di bagian pendahuluan dia tidak menutup dengan novelty and gap ya? Dia menutupnya dengan this will be followed by the other section, section 2, section 3, section 3. Itu pasti gayanya Elsevier seperti itu. Nah,
variasi pada struktur IMRA tadi, Bapak Ibu, yang Introduction, Methodology, Result and Discussion, beberapa jurnal memungkinkan variasi seperti Combined Result and Discussion, Literature Review Section, dan Particle Implication. Nah, implikasi Bapak Ibu, implikasi juga ada beberapa jurnal yang pakai, ini kan biasa implikasi di akhir Bapak Ibu. Ada beberapa jurnal yang pakai, ada beberapa jurnal yang tidak pakai. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu, makanya penting gaya eh, apa ber apa memahami publisher dan jurnal-jurnal di bawahnya Bapak Ibu supaya kita punya jadi nggak effort berat Bapak Ibu untuk mempelajari berbagai macam gaya publisher seperti itu. Nanti buang waktu Bapak Ibu. Bahasa dalam artikel ilmiah Bapak Ibu padat, impersonal, dan objektif, hindari kalimat bertele-tele dan ungkapan formal. Ini yang selalu jadi kendala saya Bapak Ibu, terlalu banyak yang ingin dimasukkan, sementara Springer itu minta paling banyak itu 10 sampai 12 halaman. Springer Bapak Ibu. Yang lain pasti punya batasan halaman. 10 sampai 12 halaman. Sementara kita punya tabel kalau kuantitatif Bapak Ibu. Mungkin kita mau menampilkan gambar Bapak Ibu. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu, kita harus benar-benar efisien banget, tapi masalahnya kita butuh banyak sitasi. Nanti saya mau nggak mau kita memaksa Bapak Ibu untuk mulai membuat sintesis literatur. Jadi bukan misalkan begini, eh, akuntansi keberlanjutan adalah menjadi populer pada UMKM bla 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 by Triana 2025. Sementara FND 2026 itu satu persatu jadinya Bapak Ibu. Sementara FND juga meneliti yang sama keberlanjutan pada UMKM. Kenapa nggak dijadiin satu? Triana 2025 dan FND 2025. 2024 misalkan seperti itu. Jadi sintesis Bapak Ibu ditambah titik koma eh, sampai lupa siapa nama ini eh, ketua ISMA kita misalkan 2023 misalkan seperti itu. Jadi dalam satu kalimat usahakan ada 3 sitasi Bapak Ibu. Nah itu gimana caranya? Itu yang namanya sintesis Bapak Ibu. Jadi walaupun paper kita cuma 10 halaman Springer, tapi bagaimana caranya kita bisa punya 60 daftar pustaka Bapak Ibu. Even itu cuma 10 halaman Springer Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya tadi? Kalau bisa 1 kalimat atau 2 kalimat, ya 2 kalimat berarti minimal ada 5 sitasi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi hindari sitasi yang Triana 2025 menyatakan nana didukung dengan Ria Effendi 2025 yang meneliti serupa pada keberlanjutan UMKM. Akan tetapi penelitian berikutnya Bapak Arnadi, misalnya Arnadi 2023 mah, itu jadi satu Bapak Ibu bayangkan habis paragraf kita Bu. Nah jadi Bapak Ibu usahakan ada sintesis Bapak Ibu. Jadi pakai titik koma, titik koma, titik koma, titik koma Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3 kalimat bisa punya 6 sitasi Bapak Ibu. Nah jadinya itu yang bikin padat dan efisien Bapak Ibu seperti itu. Jadi memang idenya ya ide 3 peneliti dalam 1 ataupun 2 kalimat seperti itu. Hindari penggunaan kata saya, objektif. Eh, ini beberapa contoh lah. This finding Bapak Ibu suggest the digital. Contoh kalimat yang tidak ilmiah, saya merasa bahwa penggunaan kata-kata saya itu di dalam penulisan ilmiah tidak seperti itu. Nah, oke. Ini juga penting Bapak Ibu untuk ada beberapa penulisan result yang mungkin kita nggak perlu lagi dibawa angka statistiknya Bapak Ibu. Jadi statistik mungkin kalau yang kuantitatif sudah di atas di tabel, ya di bawah nggak usah lagi diulang gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau di tesis masih harus dibawa, tapi di bawah sudah murni analisis saja. Jadi hanya menggunakan fakta temuan bukan interpretasi, hindari pengulangan data yang sudah ada dalam tabel di dalam kalimat. Jadi ini misalkan kemarin saya ketemu problem dengan 10 halaman, Bapak Ibu bayangkan kurang dari 5.000 word. Nah, gimana tuh? Saya udah bikin 10 halaman tapi ternyata masih lebih dari 5.000 word. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu beberapa tantangan supaya kita bisa lebih efisien lagi seperti itu. Jadi jangan ulang data, fokus pada apa arti hasil tersebut. Jadi data-data nggak perlu ada pengulangan pembahasan hal yang sama, terutama tentang angka, interpretasi, analisis. Bandingkan dengan penelitian sebelumnya, saya pikir ini biasa dilakukan, implikasi. Nah, implikasi masuk dalam analisis, Bapak Ibu. And then so what next, gitu, Bapak Ibu. Jadi, kalau ini memang berpengaruh positif, ya and then so what next, itu apa implikasinya. Seperti itu. Kalau bisa implikasi masuk di analisis seperti itu. Nah,
Penulisan diskusi Bapak Ibu ada deskriptif, silakan menyajikan isi artikel tanpa analisis, penghubung antar sumber, evaluatif, memberikan penilaian terhadap kelemahan studi secara individu. Nah, kemudian ada sintesis. Nah, saya lebih masuk kepada sintesis saja, Bapak Ibu ya. Sintesis menggabungkan temuan dari beberapa studi dalam narasi tematik. Ya, ciri sintesis Bapak Ibu ada tematik disusun berdasarkan isu tema bukan per penulis. Ya, kembali lagi diulang Bapak Ibu disusun berdasarkan isu tema bukan per penulis. Jadi saya mengelompokkan nih misalkan manajemen risiko keuangan di UMKM. Nah, saya udah punya kelompok folder sendiri nih Bapak Ibu. Folder sendiri. Nah, jadi itu satu tema buat saya. Jadi nanti saya mensintesiskan 2 kalimat, bisa 4 jurnal, bisa 5 jurnal Bapak Ibu seperti itu. Bukan per penulis. Jadi hati-hati dalam membuat sintesis. Ya kalau bisa idenya sama, arahnya sama gitu loh. Seperti itu Bu. Bapak Ibu, jangan kita nggak bisa bilang dalam sintesis kemudian yang satu bahas UMKM keberlanjutan, yang satu bahas tentang energi keberlanjutan, yang nggak bisa Bapak Ibu. Sintesis temanya sama, arahnya sama, bukan mazhabnya, arahnya sama lah seperti itu Bapak Ibu ya. Integratif Bapak Ibu menggabungkan hasil dari beberapa studi dalam satu paragraf. Analitis menunjukkan persamaan perbedaan celah gap antar studi ya Bapak Ibu. Nanti kalau nggak salah saya punya contohnya satu kalimat, satu paragraf, bersifat transisi menggunakan kata penghubung, however in contrast consistent ya, menunjukkan gap riset Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak salah saya punya contohnya. Nah, tahapannya kumpulkan 5 sampai 10 artikel ilmiah yang relevan dan mutakhir. Ini untuk satu paragraf. Bukan satu section Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin introduction masih dari 5 sampai 10 jurnal, saya agak ragu Bapak Ibu. Ya 5 sampai 10 jurnal untuk 2 paragraf oke lah. Introduction katakanlah 6 sampai 8 paragraf ya Bapak Ibu bisa hitung sendiri berapa kebutuhannya seperti itu. Tapi kan nggak semua ada citasi. Novelty itu kita kan nggak ada citasi. Jadi ya 6 sampai 8 paragraf tidak semua ada citasi Bapak Ibu. Nah, kemudian susun tabel ringkasan literatur. Bapak Ibu, identifikasi tren, pola, dan konflik antar studi. Bapak Ibu, jangan sampai ada ide yang berbeda di dalam satu sintesis kutipan, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau memang bicara UMKM keberlanjutan, ya kita kumpulkan peneliti-peneliti itu, Bapak Ibu. Kelompokkan paragraf berdasarkan topik atau isu, bukan penulis. Ya, harus satu topik, satu isu. Tulis sintesis dengan transisi antar ide. Kemudian arahkan ke celah riset ataupun kontribusi artikel Anda. Saya punya contohnya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan penelitiannya Ang 2012, metodologinya kualitatif, temuan utamanya digital literasi memiliki aspek teknisi, kognitif, dan sosial emosional. Kelemahannya kita identifikasi. Dapat nih nanti untuk bahasa-bahasa nanti Ibu. This is contrary with, nah atau hal ini tidak jalan. Hartlevik Bapak Ibu 2015, kuantitatif survei metodologinya, kompetensinya digital, korelasi positif dengan hasil belajar. Kelemahannya adalah konteks hanya siswa Norwegia saja. Sidik et al. Review sistematik metodologinya, hasilnya, evaluasi informasi digital penting untuk keberhasilan akademik, belum menjelaskan lintas disiplin. Gimana jadinya? Nah, mari Bapak Ibu kita lihat. Nah, ini adalah paragraf sintesis Bapak Ibu. Aduh, agak sulit ya ini gimana udah jadi satu paragraf sintesis. Jadi mana coba? Saya udah coba pisahkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi digital literacy has increasingly been recognized as multidimensional competence, bla 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 bla, rather than focus. Nah, ini kata penghubung Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi dia minta. Nah, jadi daripada berfokus hanya pada ini, nah, however, nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tadi yang dia minta masalah menggunakan karena kita udah tahu nih, oh yang ini cuma bahas student di Norwegia, sementara in the meantime gitu seperti itu. Nah, jadi kita punya nah seperti itu. Nah, jadi saya sudah tandain Bapak Ibu mana sih sebetulnya yang ini kan sebetulnya paragraf yang ini Bapak Ibu. Cuma khawatirnya Bapak Ibu tidak bisa mengidentifikasikan. Nah, akhirnya saya bikin seperti ini. Nah, ini sudah saya pisahkan mana sebetulnya yang tadi dikatakan dengan paragraf sintesis Bapak Ibu dan kita masuk di dalamnya. Daripada hanya berfokus pada however the current literature still lack comprehensive model. Ini kan
Kenapa saya bisa bilang masih kurang Bapak Ibu? Karena saya sudah punya tabel literatur review di atasnya. Nah, tapi kan nulisnya jangan jangan pakai bullet Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nulisnya yang ini aja. Nah, tapi saya coba pisahkan supaya Bapak Ibu mengetahui eh, apa di mana letak analisis kita. Nah, ini sintesis satu paragraf tiga peneliti seperti itu. Bisa lima sebetulnya, bisa lima kalau kita lebih rajin lagi seperti itu. Satu paragraf lebih bagus, Bu. Bapak Ibu lebih bagus kalau satu paragraf lima, ya seperti itu. Oke, oh ini silakan aja nanti ada ini saya coba cari satu jurnal Bapak Ibu. Kesalahan-kesalahan apa sih yang ditarik Bapak Ibu? Ya masalah plagiarisme, masalah ini nanti silakan Bapak Ibu bisa apa kasusnya lah ya. eh, Jurnal jurnal yang membahas ini jadi bukan 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 ini jurnal Bapak Ibu, ini jurnal, cuma jurnal ini membahas Bapak Ibu seperti apa sih jurnal-jurnal yang ditarik ataupun yang plagiarisme tinggi. Nah, ini menganalisis ratusan kasus pencabutan artikel di jurnal ilmiah termasuk di jurnal Scopus. Plagiarisme ditemukan sebagai penyebab dominan terutama di artikel kolaboratif lemah tidak diverifikasi Bapak Ibu. Kolaboratifnya lemah Bapak Ibu. Makanya tadi saya usulkan di awal kalau bisa kita punya penguatan di kolaborasi Bapak Ibu. Jurnal level rendah dan prosedur konferensi Bapak Ibu banyak plagiarisme terjadi karena niat curang tapi karena bukan karena niat curang Bapak Ibu tapi karena ketidaktahuan tentang teknik kutipan. Jadi kita lebih lebih positif thinking lah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jenis pelanggaran umum yang diungkap menyalin metode atau teori dari artikel sebelumnya tanpa atribusi. Kutipan yang tidak memadai atau hilang. Jadi kita menghilangkan Bapak Ibu, misalkan yang udah umum tapi sudah diketahui, Jensen McLean lah seperti itu. Atau stakeholder teori lah, atau asimetri informasi. Nah kemudian kita menghilangkan ataupun salah makna Bapak Ibu. Nah itu seperti itu. Penggunaan parafrasi yang terlalu dekat ataupun close paraphrasing. Jadi terlalu berturut-turut Bapak Ibu ya. Ini paraphrasing, analisisnya jadi kurang Bapak Ibu. Eh, apa Kontribusi kita ya. Kemudian kekuatan literatur review menggunakan pendekatan sistematis untuk oh ini kayaknya jurnal-jurnal yang bagus ini. Oh ini jurnal bukan yang ditarik, ini jurnal yang apa menggunakan contoh jurnal yang menggunakan sintesis literatur review yang menggunakan pendekatan sistematis untuk meninjau 50 artikel literatur disediakan secara tematik bukan kronologis per penulis, tematik. Tematik itu berarti apa? Sudah ada grupnya. Nah, kalau per penulis kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi Triana 2025 konsisten dengan hasil Triana didukung dengan dengan padahal yang tulisannya hasilnya Triana bisa sama dengan Ibu Effendi, Pak Arnadi, atau Pak Gowon misalkan seperti itu. Kenapa nggak jadi satu aja gitu? Seperti itu. Nah, jadi kita hindari per penulis gitu Bapak Ibu. Kita punya kumpulan orang yang bisa punya satu tema yang sama. Nah, jadi lebih lebih sintesis lah gitu. Nah, nanti kita baru bicara versusnya baru, tapi hal ini misalkan kelemahan dari 4 peneliti ini ada Bu Triana, Bu Effendi, Pak Arnandi, Pak Gowon misalkan punya kelemahan. Nah kelemahannya apa? Dibantah oleh penelitiannya Raffles, dibantah oleh penelitiannya Ibu Riri, misalkan siapa lah seperti itu. Nah jadi kita udah punya per kelompok tema Bapak Ibu, bukan satu-satu. Nah ada ringkasan materi Bapak Ibu, ada etika, jadi mungkin sudah menjelang akhir, etika publikasi ilmiah, menulis dengan kejujuran akademik, menghindari plagiarisme, fabrikasi, dan autorship palsu. Cek similarity dan parafrase Bapak Ibu, Turnitin, kemudian struktur artikelnya IMRAT, Introduction, Methodology, Result, and Discussion, tapi ini pun punya gaya masing-masing. Silakan Bapak Ibu mulai punya kecintaan, harus cinta Bapak Ibu dengan salah satu publisher. Walaupun ditolak 20 kali, nyampe nyatain cinta Bapak Ibu ya. Ditolak 20 kali, 10 kali, hajar aja terus pokoknya. Pokoknya hajar terus. Gitu kan. Karena kalau saya udah jadi effort Bapak Ibu. Kayak kemarin saya udah jatuh cinta sama Taylor Francis. Aduh, saya bilang rasanya sakit ya penolakannya. Saya kemudian di 2 bulan ini belajar Springer, belajar lagi dari nol lagi Bapak Ibu. Gimana sih gayanya Springer. Kita kan kalau bikin peneliti, Serkom kita kan harus inline Bapak Ibu ya. Nanti dengan pengajuan Jafung, oh ternyata kalau sampai Springer cuma punya satu jurnal risk management ya buat apa saya submit ke sini karena once saya ditolak saya nggak punya lagi wadah. Lebih baik saya cari publisher yang memang punya
aims and scope yang memang sesuai dengan sekom saya, bisa 3 ataupun 5 jurnal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Literatur review sintesis menyatukan banyak sumber secara tematik. Bukan menjelaskan studi satu persatu. Studi kasus contoh artikel ditarik karena plagiarisme, artikel satu yang oh ya, studi kasusnya sudah saya tadi sampaikan, ada satu artikel Bapak Ibu yang ditarik, ada satu artikel yang sukses Bapak Ibu ceritanya. Itu case study-nya saya. Seperti itu. Nah, pastikan setiap waktu kalimat tadi dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, ini mungkin kalau kita ngajarin anak-anak S1, Bapak Ibu, ya kita harus tahu apa yang kita ketik, luangkan waktu untuk menyusun sintesis sesuatu yang bermakna. Nanti kita silakan, saya sebetulnya berharap ada pertanyaan bagaimana kalau saya pakai ChatGPT seperti itu. Gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan jalan pintas, Bapak Ibu. Ya, karena kita kan katanya harus mengembrace teknologi, kita nggak boleh resisten. So kita embrace lah itu semua alat-alat di ChatGPT. Tapi bagaimana masalahnya kita punya integritas, kita punya tanggung jawab. Seperti itu Bu Triana, nanti silakan kalau ada diskusi dan lebih lanjut, waktu dan tempat saya sampaikan kepada Ibu Triana. Baik, terima kasih banyak Pak Alo atas ilmu yang disampaikan. Luar Ya, biasa ya Bapak Ibu. Hari ini kita banyak belajar terkait dengan strategi bebas plagiarisme sesuai standar Scopus. Dan juga tadi beberapa trik ya pada saat kita ingin mempublikasi jurnal atau publikasi artikel kita di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Alo ya, luar biasa sekali. Mungkin kalau dari saya simpulannya terkait dengan khususnya plagiarisme ya tadi mulai dari teknik-teknik cara kita menghindari plagiarisme dari para frase yang tadi Bapak sampaikan ada sintaktik dan semantik ya. Nah, ini ya, baru saya dengar berkaitan dengan para frase tersebut. Kemudian kita juga harus menjaga similarity indeksnya di batas aman juga ya. Tadi disampaikan Pak Alo bahwa amannya itu di bawah 15%. Kalau bisa 10% pun kita jaga gitu ya Pak di batas aman tersebut. Kemudian juga tadi ada kita membuat sintesis terkait dengan literatur review dan berbagai trik-trik yang tadi disampaikan insya Allah nanti akan dipraktekkan bagi Bapak Ibu ya. Kita ketika akan publikasi ilmiah kita di jurnal Scopus terutama. Baik, mengingat waktu sudah cukup malam, saya izin langsung membuka sesi diskusi ya Pak Alo ya. silakan ada Di sini ada peserta yang luar biasa semangatnya, ada Bapak Zulkifli AR. Bapak izin mau menyampaikan langsung terkait dengan pertanyaan Bapak, monggo silakan. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Alo, sebelumnya sangat menarik presentasi malam hari ini terkait penulisan paper yang bereputasi. Mohon izin, Pak Alo, Mas Alo, saya ingin bertanya, mungkin secara teknis terkait parafrase. Saya biasa melakukan parafrase menggunakan AI. ya. Mungkin Pak Alo bisa berikan masukan apakah tindakan yang saya lakukan ini melanggar etik atau dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan dan sebagainya. Secara teknisnya saya ambil eh, 1 sampai 2 sampai 3 kalimat, Mas Alo. Terus Mhm. saya masukkan ke AI tersebut, saya minta diparafrasekan. Tapi di sisi saya tempelkan ke tubuh atau dokumen kerja saya dan saya cantumkan referensinya atau citasinya. Apakah hal Hmm. tersebut itu masuk dalam pelanggaran kode etik atau seperti apa, Mas Alo? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih, saya sudah disebut Mas ya, karena saya sudah disebut Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Zulkifli, salam kenal. Dari kampus mana Mas? Saya dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Mas. Kolaka, Sulawesi, terima kasih. Ya, Mas, ya semua itu saya ada bisa nge-ses asesor ke sana ya, ke main-main tuh Sulawesi. Eh, saya punya jawaban satu, apakah AI paraphrasing melanggar etika? Saya jawab tidak, Mas. Saya jawab tidak. Silakan yang mau berdebat dengan saya. Ada yang mau bilang melanggar, saya bilang tidak. Asalkan, Mas, pertama,
kita tidak menggunakan AI untuk menyamarkan Mas salinan teks tanpa atribusi. Kan tadi Mas mengutip, nggak ada masalah dong, ya. Kemudian jangan sampai dari publishernya sendiri udah bilang tulisan ini tidak boleh menggunakan AI. Nah, ada kebijakan policy nggak yang disampaikan dalam jurnal? Kalau setahu saya, Mas, Springer, Taylor Francis tidak pernah melarang kita pakai AI. Makanya mereka punya kontrol AI Turnitin. Jangan sampai AI Turnitin di atas 5%. It means mereka boleh dong pakai AI Turnitin. Boleh dong pakai AI paraphrasing. Ya, AI paraphrasing boleh, tapi kita jaga jangan sampai itu lebih dari 5%. Seperti itu, Mas. Jadi AI menurut saya, AI, paraphrasing by AI nggak ada masalah. Cuma kita harus semua juga jaga, Mas. Jangan semuanya di AI kan paraphrasingnya. Nanti kena paraphrasing AI. Seperti itu. Dan untuk yang mendukung statement saya lagi bahwa ini tidak apa, bukan pelanggaran etik adalah eh, itu bisa apa nah, kalau sampai ada orang lain yang tidak mau dikutip. Nah, jadi ada tiga nih. Once itu AI melanggar pelanggaran etik, Mas tidak menyebutkan sitasi. Kemudian publisher sudah jelas melarang pakai AI. Yang ketiga adalah Mas berusaha mengutip tulisan orang, tapi orang tersebut memang tidak memberikan izin seperti itu. Nah, makanya kadang kita harus menghormati beberapa jurnal yang dikunci, Mas. Beberapa jurnal yang dikunci, kemudian kadang-kadang kita buka pakai Sci-Hub seperti itu. Nah, jurnal itu memang diminta untuk orang mengakses berbayar. Ya, kalau memang kita suka sekali dengan topik dan tema itu, tapi ternyata jurnalnya dikunci karena berbayar, ya jangan dibuka pakai Sci-Hub. Mungkin ya kita cari aja yang lain, karena berarti sebelumnya orang itu memang menjaga siapa yang mau mengutip itu, seperti itu, Mas. Jadi ada tiga, Mas, dalam kondisi yang saya bilang tidak menggunakan AI itu adalah pelanggaran etik. Kalau Mas tidak menyebutkan sitasi, publisher sudah jelas melarang, menjaga berapa besar AI similarity kita. Kemudian yang terakhir adalah kalau sampai yang keempat adalah ada orang yang memang tidak mau dikutip tulisannya karena idenya masih baru, apalagi konsepnya belum dipublish di mana-mana, ya jangan dikutip. Misalkan, mohon maaf, kadang kita terlalu merahasiakan topik disertasi kita. Kemudian kita udah terlanjur ngobrol, kemudian ada framework yang dipakai, ya jangan. Itu bagus tuh penelitiannya Bu Triana, misalkan kerangka ini saya ambil setengah deh, saya nggak bilang ke Bu Triana. Nanti Bu Triana kaget, disertasinya ternyata udah muncul sebagai publikasi, ya jangan. Seperti itu. Jadi ada 4 kondisi, Mas. Sugivi, silakan pakai AI menurut saya untuk paraphrase, tapi kita menjaga supaya AI similarity-nya biasanya kalau Springer minta di bawah 5%, seperti itu, Mas. Begitu mungkin Mas Zulkifli, mengingat ada pertanyaan lain. Iya, Baik, mohon izin, teman-teman. Mas. Terima kasih banyak, Mas. Semangat Baik, pakai terima AI-nya, kasih. semangat. Baik, terima kasih Pak Ala atas jawabannya. Tadi di ada peserta Bu Ya, Dr. ini, ya Ibu, Bu Dr. Deni Wijayatri, ya Ibu-ibu. RR, RR bukan dokter ya. Ibu RR, Ya, Assalamualaikum. Deni, Bapak. Ya, selamat malam, Bapak. Ya, Semoga suara saya jelas ya, saya lagi dengar. Bapak, izin tanya. Saya belum pernah searching ke artikel status manapun. Dan itu merupakan salah satu syarat pengeluaran saya. Karena saya sekarang sedang studi di UNJ, Pak. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, untuk submit itu apa yang kalau misalkan mau profit, baiknya kemana, boleh atau tidak dengan menggunakan harus ngasih orang bahasanya boleh langsung ya Pak, harus langsung karena itu terkait dengan biaya ya Pak yang harus dipersiapkan. Karena dari promotor saya menyarankan nanti kalau misalkan saya apa mengikuti jenjang satu, eh, karena saya pikir untuk profit orang Indonesia saja itu tuh ternyata kalau bapak promotornya bilang kalau misalkan profit satu ya pasti nanti seperti itu Pak. Mungkin nanti bapak bisa memberikan saya saran dan yang kedua
terkait untuk parafrase AI dan parafrase selain apa ya bahasanya kognitif itu ada nggak ya Kak yang bisa diakses baik secara free atau misalkan secara berlangganan? Semoga Bapak bisa menjawab itu ya Kak. Ya jadi makasih ya Kak insight-nya. Ya, Bu Deni, saya hampir nggak dapat semua pertanyaannya. Bu Triana ada bisa bantu? Saya nangkap Bu Deni lagi tugas, lagi studi, kemudian membutuhkan publikasi seperti itu. Betul. Apalagi tadi ya. Terus, Betul. Masalah AI, Pak. Masalah AI gimana? Maksudnya gitu aja tadi saya dengar gitu. AI gimana untuk gabungan antara yang tadi Bapak ngomong gitu. Intinya oh gitu. Gitu. ya itu yang kedua. Yang pertama apa ya? Yang Iya, kedua, tadi sempat nggak terdengar. Mungkin Bu Deni boleh diulangi, Bu? oh benar nih ada di Chat. kolom chat. Lalu software parafrase, ya. Oh, software Jadi, parafrase banyak, Bu. Banyak, Bu Deni. Ya, Ibu bisa pakai ChatGPT salah satunya atau paraphrasing di Google banyak. Cuma kan mereka biasa terbatas wordnya. Terbatas ya, Ibu tinggal langganan aja. Saya pikir kalau Ibu studi dan dosen, kalau Ibu studi dan dosen, saya pikir langganan nggak ada masalah. Lalu alih bahasa harus natif atau proofreading oh, lokal iya. saja. eh ya, ada ah, mungkin sertifikat semacam proofreading sertifikat kali ya, semacam pengecekan proofreading. Ya, betul Bu, Bu, Bu Deni. Tapi gini, Bu Deni, saya pun lagi ngurus sertifikat proofreading untuk artikel saya di Springer, Bapak Ibu, diminta. Tapi kembali lagi, ini gaya Bapak Ibu, saya juga agak aneh. Di jurnal yang satu, di event yang satu tidak diminta proofreading, yang satu diminta proofreading. Nah, saya kurang paham juga. Nah, jadi nama proofreading banyak sekali, Bu Deni. Saya pikir Bapak Ibu bisa lihat di Shopee ya. Banyak sekali sertifikat proofreading yang sudah tervalidasi dengan baik. Atau mungkin kalau Bapak Ibu punya teman-teman dari Fakultas Bahasa, saya pikir mereka pasti punya bisa boleh meng-issue satu sertifikat Bapak Ibu untuk proofreading seperti itu. Tapi di Shopee banyak, Bu Deni. Di online shop banyak untuk sertifikat proofreading. Di Google pun banyak seperti itu. Tapi memang agak mahal karena dia bukan kayak ngecek Turnitin. Dia ngitungnya kan kalau nggak salah per word Bapak Ibu. Per word. Jadi memang proofreading sedikit agak mahal dibandingkan dengan Turnitin pada umumnya. Seperti itu. Gitu. Nah, mungkin saran saya Bapak Ibu, ya itu dia namanya Ya, lagi. Ya, silakan. Bu Ningsi. Gimana Bu Triana, silakan. Baik, Bu Ningsih, ada yang ingin disampaikan? Atau mungkin kepencet kali Pak ini? Ya. Nah, Iya, Bapak Ibu, nggak apa-apa sambil nunggu kalau ada lagi, Bapak Ibu, saya masih punya waktu nggak, Bu Triana? monggo Pak. Ya, Masih. ah, ada. Nah, kita sering-sering terbentur dengan Turnitin AI yang cukup tinggi. Kemudian akhirnya kita cari cara lagi. Ada AI humanizing, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Jadi nah itu dia jadinya agak text time saya lebih apa itu itu problem saya kemarin-kemarin tuh. Dulu saya bikinkan paraphrasing AI, akhirnya saya malas sekarang karena setelah itu jadinya AI-nya cukup tinggi, Mas Mas masuk Rifri, AI yang cukup tinggi, kemudian saya harus mencari lagi software untuk humanizing AI gitu loh. Akhirnya kok konteks kalimat saya jadi nggak serak, saya jadi nggak suka saya. Nah gitu, jadi saya masih kembali mengkombinasikan masuk review Bapak Ibu dengan gaya konvensional pas saya kuliah S2 S3, bikin literatur review, saya baca jurnal, kemudian saya temukan hasilnya. Jadi karena proses memparaphrasing sudah membuat ide kita serahkan, kita memberikan kepercayaan kepada paraphrasing AI untuk mengolah. Pas di submit ketahuan AI-nya cukup tinggi. Oke, saya nggak mau ambil pusing, ambil humanizing AI. Paragraf saya masukkan. Kok jadinya saya nggak srek ya, hati kecil saya jadi nggak, akhirnya udah saya tinggalkan terlalu banyak paraphrasing AI, ya saya baca jurnal, ya mungkin saya pikir lah dulu saya S2 S3 aja bisa kok baca ratusan dari kuliah udah biasa, kok sekarang jadi nggak bisa, ya udahlah saya biasakan lagi. Jadi mungkin dari 100% pekerjaan saya pakai AI 25 sampai 30%. Sisanya saya usahakan sendiri karena itu dia kalau kita submit di dalam mungkin saya nggak tahu di Sinta kita ada yang minta AI
turn it in nggak ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau di luar pasti AI turn it in. Dia minta, terus nanti kita pakai lagi AI humanizing. Ah, udah. Saya jadi nggak serak Bapak Ibu. Seperti itu. Masuk Livik kenapa? Mohon izin Mas, tambahan Ya. sedikit Hmm. terkait mengutip. Ketika kita mengutip dalam satu paper atau dalam satu jurnal itu yang direkomendasikan yang dikutip kan hasil temuan dari jurnal tersebut Mas ya. Hmm. Tapi bagaimana kalau terkait teori yang ada di jurnal tersebut, artinya kita mau memindahkan teori yang digunakan oleh orang lain. Bagaimana kira-kira cara pengutipannya? Mohon izin Mas. Ya, mungkin kalau teori yang paling umum kita pakai lah di accounting ada teori agensi Bapak Ibu ya. Teori agensi itu kan kita tidak perlu ungkapkan semuanya. Ya, kata kuncinya apa sih teori agensi Bapak Ibu? Konflik kepentingan antara Agent, silakan antara agent dan prinsipal satu principal. kalimat aja Bapak Ibu. Cukup. Dah. Atau Bapak Ibu mau ngambil dari sisi asimetri informasi. Berarti kita jangan ambil konflik kepentingan, kita ngambil dari sisi asimetri informasi. Ketimpangan informasi antara prinsipal dan agent. Dah, satu kalimat aja Mas cukup. Sisanya silakan masuk ke kaitkan dengan konteks variabel dan objeknya. Nah, udah. Gitu. Jadi nggak perlu kita ngutip Jensen Mackin tahun 76 tiga kalimat ya, jangan Mas. Gitu, jangan. Satu kalimat aja, ambil kata kuncinya apa. Seperti itu tanpa ya karena kan kalau konflik prinsipal dan agent kita udah tahu oh itu pasti kita kan tidak menghilangkan makna sebetulnya. Menghilangkan kalimat kalaupun kata iya, tapi kita berusaha maknanya tetap utuh kok dengan adanya kata kunci tadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alo. Izin untuk di kolom chat ada pertanyaan. Mungkin Bapak bersedia untuk menjawab atau tidak karena berkaitan dengan teknis sepertinya ya. Untuk yang terakhir dulu ya, Bapak, tipe riset untuk jurnal Q1 dan Q2 untuk kualitatif itu bisa dengan bibliometrik atau tidak mungkin ya. Terima kasih. Ya. Nah, eh, kebetulan tadi saya sempat singgung Bapak Ibu ya bahwa mazhab saya masih di kuantitatif. Masih di kualitatif. Tapi bibliometrik kan setahu saya dia itu semacam apa ya? eh, Dia metode analisis menggunakan publikasi ilmiah setahu saya. Kemudian ada artikel, jurnal, kutipan, kemudian mengidentifikasi pola tren. Saya nggak tahu apakah ini sama dengan sistematik literatur review atau mirip. Silakan nanti di teman-teman kualitatif. Tapi menurut saya sangat dimungkinkan sekali Mas bibliometrik dan SLR itu masuk ke Q1, Q2. Sangat dimungkinkan. Sangat Baik, dimungkinkan. baik, terima kasih Pak. Terakhir, dalam konteks penelitian kuantitatif, bolehkah sampel penelitian yang telah ditentukan, ini masih itu ya Pak, teknis. Bolehkah sampel penelitian yang telah ditentukan jumlahnya, namun dalam perjalanan tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan? Maka, untuk melanjutkan dengan sisa sampel yang memenuhi saja atau bagaimana? Dimana kita sudah menentukan sampel betul. Kemudian ada eliminasi sampel tidak ada masalah. Eliminasi sampel betul nggak ada masalah pada saat kita proses pengerjaan data, terutama terkait dengan kriteria statistik, ada eliminasi sampel tidak ada masalah. Selama sampelnya mencukupi. Tapi kan kita paham sekali Bapak Ibu untuk di level Scopus kayaknya kan sampel minimal agak sulit ya Bapak Ibu ya. Di level apa eh, kan mereka senang dengan kuantitatif senang dengan sampel yang banyak ya bicara ratusan sampel. Saya nggak pernah jarang nemu yang puluhan sampel. Biasa mereka main di ratusan sampel. Jadi mungkin kalau studi empiris ya tahunnya diperbanyak seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya keyakinan bahwa ini akan ada, ya karena itu penting meneliti di bidang yang kita pahami. Kalau punya ternyata ada potensi eliminasi yang cukup tinggi, di kemudian hari lebih baik dari awal kita bilang tahunnya periodenya kita tambahkan dari awal dari ide dan topik menurut saya. Karena saya tahu ini saya punya feeling ini pasti nanti akan banyak eliminasi sampel seperti itu. Either misalkan kita pahami bahwa industrinya sedang rugi, laba negatif kita buang, kalau nggak kemungkinan sedang ada tren tertentu di industri tertentu di industri yang tersebut sehingga harus kita kita eliminasi katakanlah terkait tentang harga minyak yang tergoncang kemudian mau nggak mau perusahaan penerbangan kalau kita ambil sektor transportasi banyak laba negatif harus kita buang ya berarti kita tambahkan dari awal tahun pengamatannya seperti itu jadi sebenarnya tidak ada masalah sih Bu Bapak Ibu kalau kita mengalami pergeseran jumlah sampel dalam perjalanan tidak ada masalah cuma kembali lagi
Yang kalau target kita Scopus, standar mereka sih pasti ratusan Bapak Ibu. Kalau puluhan saya kurang kurang agak yakin ya untuk kuanti ya, kecuali kalau kualitatif kayak informan, wawancara mungkin silakan. Tapi kalau kuantitatif eh, hilang novelty-nya, kecuali puluhan tapi misalkan ibu benar-benar ide baru banget gitu, misalkan apa gitu, mungkin bisa jadi seperti itu Baik, cukup mungkin Pak Alo. ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Luar biasa sekali peserta kita malam hari ini. Luar biasa semangatnya membersamai kita sampai di pukul 20 lebih 14. Padahal kita jadwalnya sampai pukul 20 ya. Karena saking semangatnya kita Oh, no. lanjut terus gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Pak Alo. Monggo. Eh, apa Bu ya? Saya cuma tetap menjaga Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa, bukan tidak pernah bisa. Tugas kita sudah cukup berat Bapak Ibu, jadi jangan dikerjakan eh, dengan upaya dan daya sendiri Bapak Ibu. Mari kita humble, kita rangkul teman-teman dari prodi lain Bapak Ibu untuk bisa menyusun artikel karena pasti lebih lebih eye catchy, lebih menarik, lebih kaya akan narasi kalau kita lintas prodi ya seperti itu. Nah, jadi mari kita budayakan semangat untuk berkolaborasi dengan teman-teman lintas prodi atau lintas universitas malah. Lintas universitas eh, supaya kita punya tulisan yang nggak menjadi beban seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya izin menutup dengan satu pantun, boleh, Bu Triana? Boleh, silakan Pak. Mohon bantuan cakepnya, Bapak Ibu, berlayar malam membawa lentera, Cakep, supaya tak sesat menuju pulau sepi. cakep. Cakep. Outline dan draft susun secara terencana agar artikel siap ditinjau ahli seperti itu. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu, Cakep. selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak Pak Alo atas ilmu. Semoga ilmunya dapat kita praktekkan bersama. Dan insya Allah Bapak Ibu yang sedang proses untuk publikasi jurnal internasionalnya dapat segera diterima ya surat cintanya, ya, balasan cintanya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah cukup larut, izin untuk sesi di penutup ini, saya mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jangan live dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, saya tunggu untuk menyalakan kamera dan kita akan bersama-sama berfoto untuk mendokumentasikan sesi webinar pada malam hari ini. Baik, saya izin untuk layar pertama. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya ada dua layar yang masih bergabung. Sebentar Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sebentar, mohon ditahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Rangkaian acara webinar telah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita, Pak Alo, atas ilmu dan insight-nya yang luar biasa. Semoga kita dapat berjumpa lagi dengan ilmu-ilmunya Pak Alo yang lainnya ya Pak, di materi yang berbeda, insya Allah. Terima kasih juga pada para hadirin semuanya yang telah setia dan antusias mengikuti webinar hingga selesai ini. Baik, saya selaku moderator mohon izin mengakhiri sesi webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang kita jalankan hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Amin, Kemudian, amin. amin. Kemudian saya kembalikan lagi ya acara ini kepada Ibu MC, Bu Ria Effendi. Silakan. Sebelumnya saya izin pantun tapi pantun setengah ya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Triana. Ya, selanjutnya, ini suara saya terdengar jelas ya?
Mohon Jelas, maaf Bu. di iya. Jelas, jelas Bu, mantap. Iya. Mohon maaf ini di Cimahi hujan deras gitu ya. Kebetulan saya ada di Cimahi gitu. Ya, seperti yang tadi udah disampaikan sama Bu Triana gitu ya, sudah larut malam sekali dan sepertinya masih bersemangat ya, alhamdulillah. Saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan Bapak Ibu semuanya untuk jangan lupa mengisi form evaluasi dan form dari absensi yang ada di kolom chat yang sudah dibagikan oleh Ibu Mega. Silakan diisi karena nanti untuk klaim sertifikat hanya akan bisa dilakukan apabila sudah mengisi kedua form tersebut, ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara malam ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kembali kepada yang pertama adalah moderator kita, Ibu Triana, ya, yang sudah memandu acara ini dengan sangat baik. Kemudian narasumber kita yang sangat hebat, Pak Aloysius, ya tadi cukup praktikal ya Pak. Jadi saya sangat terbuka sekali nih, tercerahkan. Oke, berarti harus semangat. Sekarang nulis nggak ada yang nggak mungkin. Kita bisa tembus Scopus gitu ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias. Semoga ya acara materi malam ini yang sudah kita pelajari bisa menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu semua untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan tentu saja bebas dari plagiarisme ya. Selanjutnya, saya sebelum mengakhiri webinar malam ini, saya akan membagikan informasi sedikit gitu ya mengenai kegiatan sepekan dari ITSMA. Boleh minta tolong untuk di-share Warta ITSMA, Bu Mega? Iya. Lanjut, Ibu. Ya, ini sudah. Next. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Rabu, tanggal 2 Juli hingga Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Strategi Menulis Artikel Ilmiah Bebas Plagiarisme Sesuai Standar Scopus, dengan narasumber, Aloysius Heri Mukti, SE, MSAK, PhD. Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Etika Wawancara, Antara Data dan Kemanusiaan, dengan narasumber, Dwi Cahyo Utomo, MA, PhD, AK, CA. Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Desain Penelitian Kuantitatif Terkini, Strategi Modern dalam Membangun Riset yang Valid dan Relevan, dengan narasumber, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AK, CA, CPA, CGAA. Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Paradigma Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dengan narasumber, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AK, CA, CPA, CGAA dan Profesor Dr. Lilik Purwanti, MSI, AK, CA. Minggu, tanggal 6 Juli dan Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, From Nervous to Notable, Simulasi Wawancara Beasiswa Bersama Mentor Profesional, dengan narasumber, Yuniatin Trisnawati DKW, SE, MM, Gali Wicaksono, SE, MSI, AK, CA, CPA, CPMA, BKP, Raffles Ginting, SE, MAK, Lahar Joprawiro, SPD, MM, Zainuddin, SE, MAK, CATER, CAP, CSRS, CSP, Verika Kristinawati Putri, SE, MH, Hartoyo, SE, MAK, Ridwan Wahyudi, SE, MM, Dr. Putu Sukma Kurniawan, Niputu Ari Aryawati, SE, MSc, CSRS, CSP, Marhani, SE, MSI. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA.
Ya, terima kasih Bu Mega. Ya, itu tadi sedikit informasi ya. Jadi banyak kegiatan lainnya dari ITSMA. Monggo Bapak Ibu untuk bisa bergabung di kegiatan ITSMA di beberapa hari ke depan. Gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi link presensi ya dan bergabung di grup WA peserta serta bisa rekan-rekan semuanya nanti cek juga untuk link evaluasi yang ada di kolom chat juga diisi keduanya. Itu saja mungkin dari saya. Saya Ria Francisca Eva Effendi selaku MC. Hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih malam. Bapak Ibu, selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Selalu, terima kasih. Sama-sama, Bapak.